Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, semangat belajar, dan bisa mengikuti pelajaran kali ini dengan baik. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Masuk subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya, masuk pada pembelajaran ketiga. Dengan tujuan pembelajaran 1, siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. Yang kedua, membuat clipping, siswa mampu membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat secara bertanggung jawab. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri. Dan yang keempat, dengan membuat laporan, siswa menyebutkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan percaya diri. Anak-anak, perhatikan gambar di samping. Pernahkah kalian melihat jembatan ini? Adakah kalian yang tahu tentang gambar jembatan di samping? Sebelum adanya perkembangan zaman tentang pembangunan, kita untuk melatih Madura, kita harus menyeberang lautan yang disebut dengan selat. Kalian masih ingat apakah itu selat? Selat adalah laut kecil yang menghubungkan dua atau lebih dari pulau. Untuk menuju Pulau Madura, sekarang kita tidak usah melewati jalur laut, cukup dengan jalur jembatan. Yaitu jembatan yang kita lewati adalah jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura. Tentang kondisi wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antar pulau satu dengan pulau yang lain. Wilayah Indonesia berupa kepulauan antara pulau yang satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, sehingga
mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Variasi dan karakteristik potensi terlihat dari lengkap dan ragamnya benang alam dan hasil alamnya. Adanya keragaman suku mengakibatkan beragam adat istiadat dan budaya. Keragaman disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi suatu pemecah dan perenggam, justru menjadi pemersatu bangsa. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung beragam sumber daya alam yang sangat potensial. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya alam dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Banyak pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonomi yang memanfaatkan kekayaan sumber daya kelautan. Anak-anak, bisakah kalian menyebutkan tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi kekayaan sumber daya kelautan? Ibu beri contoh ya, salah satunya adalah tentang nelayan. Selain itu, ada juga sebagai pariwisata, tempat pariwisata, ada guide atau pemandu wisata. Nah, sekarang coba kalian tuliskan pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan. Coba kalian mengamati gambar tentang kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sekarang, kalian amati gambar berikut ini. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial bangsa Indonesia. Beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan yaitu: 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Yang kedua, terjadinya pembauran, percampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ayo sekarang kita masuk untuk menulis. Coba kalian ceritakan tentang dampak dari pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat.
disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lain tidaklah menjadi pemecah dan beragam, justru menjadi pemersatu karena akan saling melengkapi. Seperti halnya kalian dalam piket regu kerja. Dengan semangat persatuan dan kesatuan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contoh, perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila adalah tentang pemilihan ketua kelas. Dalam pemilihan ketua kelas, itu mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya pada sila kelima, tapi juga berkaitan dengan sila yang lainnya, yaitu ada persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang kita coba menulis ya anak-anak. Buatlah laporan mengenai perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sekian pelajaran kali ini, semoga kalian bisa menerimanya dengan baik dan sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak.